dia punya keberanian. Bukankah kemarin Indonesia memperjuangkan tentang hilirisasi ini dalam tekanan internasional? Saya kira Ganjar Pranowo akan melakukan itu. Ada nggak sekelompok orang membawa isu-isu eksklusivitas, isu-isu religiusitas? Ada. Ganjar tidak pernah melakukan itu. Ganjar Pranowo berada di garis pluralitas, Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan menurut subjektivitas saya, dia selalu pasang badan untuk demi pluralitas untuk kebangsaan kita. Teman-teman Main TV, senang sekali saya Dika Arwan hari ini hadir di program Horas bersama narasumber kita Bang Emrusi Hombing yang merupakan seorang komunikolog Indonesia. Nah, belakangan ini ramai nih, ada 7 program kerja dari Pak Ganjar jika ia akan menjadi presiden nanti. Menurut Bang Emrus sendiri nih, gimana nih pandangan dari program kerja ini? Karena menarik nih, ada program kerjanya mengenai pengentasan kemiskinan, kemudian ada peningkatan SDM. Ini kalau kita lihat nih ya, kayak seperti pengalaman beliau waktu memimpin Jawa Tengah. Benar nggak nih Bang Emrus? Gimana nih? Baik, sebelum saya membahas tentang program itu, saya pikir satu-satunya calon presiden kita, kandidat calon presiden kita dari 3 itu yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan. Yang menawarkan program itu sampai dalam bentuk pointers baru Ganjar Pranowo. Saya kira suatu hal yang bagus. Kalau kita bicara komunikasi pemasaran politik, siapa yang pertama dia akan menjadi pemenang dalam konteks menguasai opini publik tentang program itu. Jadi apa yang ditawarkan oleh Pak Ganjar 7 poin itu, saya kira suatu hal terobosan baru dan suatu hal yang perlu kita apresiasi karena rakyat akan menunggu apa saja sih program yang ditawarkan oleh 3 kandidat. Nah, Ganjar Pranowo saya melihat bahwa menawarkan 7 poin tersebut. Dan saya yakin itu berbasis kepada pengalaman dia di Jawa Tengah seperti ditanyakan oleh Bang Dika. Dan itu saya pikir melalui proses pemikiran yang panjang dan pengalaman mereka. Jadi Ganjar merumuskan 7 poin tersebut. Saya kira suatu hal yang perlu kita apresiasi. Di dalam rangka saya melihat penjelasan beliau menuju Indonesia pada kancah global yaitu 2045. Demikian. Oke. Ini kan pengalaman beliau memimpin sebuah ataupun satu daerah, Bang Emrus. Ya. Rencananya beliau akan memimpin satu Indonesia, satu negara. Betul. Sesuai nggak sih program rencana ini? Atau ini realistis nggak sih ke depannya? Atau ini hanya sebuah wacana aja nih, Bang Emrus? Saya melihat sebagai sesuatu yang realistis itu ya. Karena bagaimanapun Ganjar Pranowo sudah pernah memimpin Jawa Tengah 10 tahun. Ya. Artinya semua bidang-bidang persoalan tersebut sudah dia lakukan di Jawa Tengah. Dan pada tingkat nasional tinggal melihat dalam skop nasional. Sekalipun dirumuskan menjadi 7 poin tersebut menjadi suatu proses kristalisasi yang dibawa nanti untuk kelak kalau dia jadi memimpin untuk pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian. Oke, kalau mengenai program kerja tentang membangun sumber daya manusia nih Bang Emrus. Kalau menurut Bang Emrus sendiri, SDM Indonesia ini berkualitas cukup atau di bawah rata-rata nih Bang Emrus? Baik, sekali itu kan perlu kita lakukan suatu pengukuran. Apakah kita cukup hebat atau di bawah rata-rata? Saya kira kita sebagai seorang akademisi harus membuat suatu kriteria. Tetapi sebagai suatu program tentang SDM, saya kira suatu hal yang luar biasa. Bukan kemajuan suatu negara itu terletak pada sumber daya manusianya, bukan terletak pada sumber daya alamnya. Nah, kalau Indonesia menurut saya, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, juga sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh kalah dengan sumber daya manusia Singapura, Malaysia, Jepang. Coba ketika kita melihat Perang Dunia Kedua, hancurnya Jepang, mereka maju karena sumber daya manusia. Waktu itu pimpinan Jepang mengatakan, bertanya kepada stafnya, mengatakan berapa jumlah guru yang kita miliki. Bukan begitu. Artinya apa? Betapa pentingnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya kira apa yang dibuat oleh Bung Ganjar sebagai program kerja dia dan yang akan dikampanyekan, dan kalau dia menjadi menang itu akan diwujudkan, saya kira pengembangan sumber daya manusia suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Karena kenapa? Kalau kita lihat selama ini belum ada suatu titik tekan yang sebagai pilihan pertama. Ini kan urutan pertama sumber daya manusia menjadi titik tekan utama bagi Ganjar Pranowo untuk membangun sumber daya manusia dalam konteks apa? Dalam semua konteks sumber daya manusia itu apa? Pendidikan.
baru integritas. Tak kalah pentingnya adalah cinta negeri. Demikian. Oke, Bang Emrus tadi menyatakan salah satu SDM ini berhubungan dengan pendidikan. Betul. Ini menarik nih Bang Emrus. Indonesia untuk saat ini pendidikannya jauh dari negara ASEAN. Betul, betul, betul. Ada salah satu pendapat yang menyatakan setiap pergantian menteri sistemnya berubah. Betul. Gimana nih tanggapan Bang Emrus? Saya kira itulah realitas yang kita hadapi begitu ya. Tetapi nanti di bawah kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo, dia akan memilih menteri kita nanti sehingga bisa mengevaluasi secara baik dan melakukan mengeksekusi di bidang pendidikan yang memang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi tidak sekedar bahwa setiap menteri berganti pula kebijakan. Tetapi oleh karena itulah terkait apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo juga saya kira akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam konteks pendidikan, yaitu sustainable. Di dalam pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pak Joko Widodo melalui menterinya yang sekarang, saya kira itu bisa dilanjutkan dalam konteks peningkatan sumber daya manusia. Misalnya, bukankah Menteri kita Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan merdeka belajar? Artinya apa merdeka belajar? Bahwa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak didik untuk berekspresi, untuk katakanlah menunjukkan di mana kira-kira talenta yang dimiliki. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan di kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo ke depan dengan memilih menterinya yang memang bisa melanjutkan sustainable di bidang pendidikan tersebut. Demikian. Oke, akhir-akhir ini kan Bang Emrus, Ya. harga bahan pokok ini naik nih Bang Emrus. Ya. Salah satu program dari Pak Ganjar ini menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok. Gimana nih analisanya dari Bang Emrus sendiri? Baik, saya kira wajar lah ya. Karena bagaimanapun kita hidup pasti membutuhkan 9 bahan pokok tersebut. Karena tidak ada kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan bahan pokok ini, saya pikir sangat tidak baik di dalam konteks juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Ini karena persoalan juga gizi gitu ya. Nah, baru membuat suatu stabilitas harga itu sangat diperlukan. Jangan terjadi fluktuatif daripada harga itu nanti tidak terjangkau oleh masyarakat. Misalnya, bisa saja saya berpikir begini ya, bahwa supaya 9 bahan pokok ini bisa terjangkau harganya, tentu petani juga harus sejahtera. Bisa nggak misalnya katakanlah, tapi namun demikian Pak Ganjar Pranowo sudah terpikir itu, misalnya harga hasil pertanian yang diproduksi oleh seluruh rakyat Indonesia menjadi mereka yang berprofesi sebagai petani, harganya mahal, gitu ya. Tapi dibeli oleh pemerintah atau negara dan dijual murah kepada atau terjangkau harganya. Jadi petani sejahtera karena mereka dibeli harga bahan pokok itu dari mereka yang memperoleh keuntungan yang sangat signifikan, sama dengan keuntungan industri, perbankan, dan lain-lain sebagainya. Baru pemerintah membelinya dan dijual kembali kepada rakyat dengan harga terjangkau. Saya kira bisa saja itu dibuat terobosan oleh Pak Ganjar Pranowo di dalam konteks bahan pangan ini. Demikian. Oke, berarti kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan. Karena kan kita lihat sekarang mayoritas generasi muda kita kan banyak tidak mau jadi petani kan. Nah, caranya mendorong mereka supaya mau jadi petani, harga pertanian harus mahal. Misalnya beras, contoh nih, harus mahal. Biaya produksi dan lain dihitung dan untung sekian. Tapi pemerintah membayar lalu dijual ke pasar sesuai dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Saya kira bisa itu dilakukan. Nah, apakah ada skema biaya untuk itu? Menurut saya ada. Kalau korupsi ditutup misalnya. Bukankah Menteri Mahfud MD mengatakan, andaikan pengelolaan pertambangan kita dilakukan dengan baik, bisa kita memperoleh setiap penduduk Indonesia setiap bulan 10 juta akan dia peroleh. Kan luar biasa. Jadi artinya ada skema pembiayaan yang boleh jadi di manage oleh Pak Ganjar Pranowo. Demikian. berarti ini berhubungan dengan program ketiganya Pak Ganjar kali ya, Bang Emrus ya, untuk penghapusan kemiskinan ekstrim gimana nih? Saya kira sangat setuju dan sangat rasional. Gitu ya, dan itu bisa terwujud. Jadi yang dihapus itu adalah kemiskinan ekstrim, yang sangat miskin banget itu. Gitu ya, saya kira sangat rasional. Tapi kalau dikatakan menghapus kemiskinan, saya kira masih perlu kita diskusikan. Tapi kalau miskin ekstrim, saya kira boleh itu. Sehingga kemiskinan yang ekstrim ini menjadi miskin, misalnya ya. Jadi meningkat gitu loh. Yang miskin meningkat menjadi kelas menengah. Saya kira itu bisa dilakukan dan itu saya kira sangat wajar dan itu dapat diwujudkan, direalisasikan. Contoh realisasinya seperti apa nih, Bang Emrus? Artinya dengan meningkatkan katakanlah kita berikan ukuran tentang kemiskinan ekstrim. Katakanlah tidak punya rumah, tidak memenuhi kebutuhan bahan pokok, tidak mendapat pendidikan yang standar minimal, yaitu katakanlah tamat SMP atau SMA. Itu bisa saja program-program yang dibuat oleh Ganjar Pranowo nanti bisa terpenuhi untuk kesana, sehingga mereka bergeser dari
kemiskinan ekstrim menjadi miskin misalnya, kan itu kan miskin itu kan tingkatan. Artinya lebih tinggi daripada miskin ekstrim gitu ya. Dan yang miskin ini bergeser otomatis kepada kelas prasejahtera atau katakanlah kelas menengah. Saya kira bisa diwujudkan itu. Oke, ini juga termasuk program jaringan pengaman sosial yang saat ini masih berantakan nih Bang Emrus. Saya tidak katakan berantakan, enggak lah. Bahwa jaringan pengaman sosial kita sangat juga terkelola dengan baik. Tetapi saya kira perlu ditingkatkan di kualitas maupun kuantitinya, iya. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, saya kira hal itu dapat dilakukan. Demikian. Oke, berarti optimis ya untuk memperkuat jaringan pengaman sosial ini? Saya kira sangat optimis saya. Karena gini Bang, bahwa saya kenal betul Pak Ganjar ini. Karena saya pernah 1 tahun bersama dia. Saya kenal Pak Ganjar, tapi belum tentu Ganjar kenal saya. Dia punya strong leader. Dia punya, katakanlah, keberanian mengambil keputusan. Dia punya kapabilitas. Dan menurut saya, dia punya integritas yang kukuh. Jadi kepemimpinan yang dimiliki ini saya kira bisa itu diwujudkan. Demikian. Kalau hilirisasi untuk menuju publik kelas dunia di masa kepemimpinan Pak Ganjar gimana nih Bang Emrus? Saya kira itulah sasaran yang harus kita capai. Andaikan dia terpilih 5 tahun ke depan, hilirisasi di semua sektor gitu ya. Katakanlah hilirisasi di bidang pertambangan. Kita tidak boleh lagi menjual bahan baku, minyak mentah, dan lain-lain sebagainya. Penyulingan ada di Singapura misalnya. Tapi tambang minyaknya atau minyak mentahnya di Indonesia. Demikian juga katakanlah baterai misalnya ya. Kan kita sedang membangun itu sebagaimana juga sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo, sehingga itu bisa lanjut. Sehingga kita sampai menghasilkan baterai mobil yang bisa kita ekspor. Tidak sekedar bahan. Jadi kalau terjadi hilirisasi di semua sektor, gitu di semua sektor, maka nilai value editnya untuk Indonesia luar biasa loh. Bisa nggak kemungkinan juga hilirisasi di bidang pertanian? Bisa itu dilakukan. Misalnya adalah hilirisasi di bidang katakanlah pertanian bisa dikelola misalnya katakanlah mangga. Menjadi mangga buah kaleng dikemas dalam bentuk kaleng yang bisa diekspor. Saya kira hilirisasi suatu hal yang harus kita lakukan sehingga bangsa kita bisa negara maju. Oke, menurut Bang Emrus sendiri, jika Pak Ganjar ini menjadi presiden di masa mendatang, kuat atau bagaimana responnya terhadap tekanan dari luar nih Bang? Saya kira bagus. Saya kira dia punya, menurut saya, dia adalah pemimpin yang menurut saya punya keberanian, punya ketegasan. Dia adalah identik dengan Pak Joko Widodo ya. Dia punya keberanian. Bukankah kemarin Indonesia memperjuangkan tentang hilirisasi ini dalam tekanan internasional? Saya kira Ganjar Pranowo akan melakukan itu karena dia, saya pikir berani, tetapi dalam konteks yang memang dia perhitungkan secara matang. Jadi bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian atas dasar kepentingan bangsa dan negara dan argumentasi-argumentasi yang dibangun dan dukungan-dukungan data dan fakta dalam konteks hubungan internasional di semua bidang. Demikian. Oke. Rencananya dalam membangun ekonomi, kedepannya program kerja Pak Ganjar ini akan ada pembangunan infrastruktur yang bertambah. Gimana nih Bang Emrus? Bukannya akan lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi Bang Emrus? Pasti membutuhkan anggaran. Tetapi pembangunan infrastruktur bertambah wajar. Contoh deh, kita kan tol kita sudah terbangun di Jawa sama di katakanlah Sumatera. Kemudian kereta api cepat Jakarta-Bandung. Saya kira Ganjar Pranowo juga harus meningkatkan itu, infrastruktur itu di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan lain-lain sebagainya. Karena negara kita negara kesatuan negara Republik Indonesia, di mana-mana saya kira harus diwujudkan itu pembangunan, tidak hanya di suatu daerah. Nah kemudian apakah ada pembiayaan untuk itu? Kalau kita memang sungguh-sungguh memperkecil daripada korupsi, perilaku korupsi, dan semua perizinan-perizinan itu secara transparan dilakukan semua, kan banyak penghematan yang kita lakukan. Sehingga itu bisa dialokasikan untuk membangun atau pengembangan sumber katakanlah infrastruktur di Indonesia sangat logis. Di bidang pertambangan sangat luar biasa loh. Misalnya katakanlah batu bara dan lain-lain sebagainya. Coba dicek dulu, masih banyak yang harus kita perbaiki. Jangan-jangan ada ekspor ke luar negeri yang menurut saya tidak sesuai dengan lazimnya, sehingga kita bisa merugi daripada perilaku pengelolaan pertambangan. Ini salah satu di antaranya. Bisakah kemungkinan katakanlah di bidang pertanian kita menjadi eksportir di bidang pertanian karena kita negara agraria? Coba contoh, kita punya kelapa sawit, di Malaysia punya kelapa sawit. Kan tenaga kerja kita sekarang ke Malaysia kan, sama-sama kelapa sawit, sama-sama di Kalimantan berbatasan misalnya. Berarti tanah kita adalah subur. Saya ingat dulu, ini soal pengelolaan saja. Jadi oleh karena itu saya pikir Pak Ganjar Pranowo kalau jadi presiden nanti tentu bagaimana memilih kementerian pertaniannya yang memang sangat komit untuk pengembangan katakanlah di bidang pertanian sebagai salah satu contoh. Oke,
Seberapa yakin nih Bang Emrus jika Pak Ganjar memimpin Indonesia, korupsi ini akan terselesaikan? Baik, di dalam pembicaranya, di dalam soundingnya, di dalam ucapannya, dia selalu mengatakan itu. Bahwa korupsi harus diberantas di Indonesia dan dia setuju untuk itu dan dia melakukan itu. Dan ini suatu komitmen. Dan saya melihat, saya merasa yakin dengan political will yang dimiliki oleh Pak Ganjar Pranowo, saya kira itu bisa dilakukan. Tentu dengan menentukan katakanlah manajemen pemerintahan yang sangat efisien dan kemudian sangat efektif. Misalnya contoh, mungkinkah katakanlah pemberantasan korupsi itu dilakukan di Indonesia dengan salah satu diantaranya. Misalnya inspektorat jenderal yang ada di kementerian, kan di bawah menteri itu. Disatukan menjadi kementerian inspektorat atau apapun namanya di bawah presiden. Jadi tidak di bawah menteri. Kalau di bawah menteri kan berarti inspektorat nggak berani dong koreksi menterinya misalnya. Ini salah satu contoh. Ini soal bagaimana katakanlah political will-nya daripada Ganjar Pranowo dan bagaimana manajemen kepemimpinan mereka memimpin, Ganjar Pranowo memimpin tentu bersama wakil presidennya ya, memimpin negara ini nanti kalau sudah terpilih. Saya kira itu menurut saya, kalau itu bicara keyakinan dan subjektivitas saya masih menaruh sangat harapan kepada Ganjar Pranowo untuk memimpin bangsa ini, kita keluar daripada perilaku-perilaku koruptif daripada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Demikian. Oke, program yang terakhir nih Bang Emrus. Ya. Memulihkan kondisi alam Indonesia. Gimana nih menurut pandangan Bang Emrus? Saya kira sangat wajar ya. Jadi ketika kita melakukan pembangunan, kita harus alam itu kita harus jaga sustainable. Dan itu sudah diletakkan oleh Pak Joko Widodo. Kemarin beberapa minggu lalu Pak Joko Widodo mengatakan di bidang pertambangan. Kalau tanah itu dikorek misalnya seperti itu, dia harus ditutup kembali dan kemudian harus dibuat juga suatu bibit disiapkan untuk menanam kembali. Tambang itu tidak menganga. Dan memasukkannya adalah tanah yang di bawah harus di bawah, tanah yang di tengah harus di tengah, tanah yang terakhir yang di permukaan. Dan dengan demikian posisi katakanlah lingkungan tanah itu tidak terganggu. Kan ada kalanya yang terjadi bisa jadi terjadi adalah tambang liar misalnya ya, dikorek baru dibiarkan menganga menjadi semacam gubangan. Baru kemudian kalaupun ada yang ditutup itu adalah semua masuk tanah itu bercampur 3 lapisan tadi, lapisan atas, lapisan tengah, lapisan tidak yang di atas tetap di atas. Nah, Pak Joko Widodo sudah membuat landasan itu dan dia merupakan suatu katakanlah landasan yang dibuat sehingga memang nanti bahwa pertambangan kita akan juga sustainable dari sudut lingkungan di semua bidang. Saya kira mau tak mau kita sebagai bagian daripada dunia kita harus menjaga kelestarian lingkungan untuk dunia dan untuk anak cucu kita ke depan. Setuju Bang Emrus. Baik. Bang Emrus, ini ada pendapat nih dari salah satu politikus nih Bang Ya. Emrus. Pak Ganjar ini konsepnya bagus, program kerjanya bagus, tapi dia perlu seorang pakar atau ahli nih Bang Emrus untuk menjalankan dari program-program kerjanya nanti nih. Pandangannya Bang Emrus gimana nih? Kalau nggak ada pakar, menurutnya sih akan menjadi sebuah wacana nih Bang Emrus. Saya kira sangat setuju dan Pak Ganjar akan melakukan itu karena dia sangat menghargai katakanlah keahlian seseorang. Artinya bahwa dia selalu mengedepankan rasionalitas, profesionalitas dan tentu menghargai keahlian tertentu. Nah, oleh karena itu saya kira ketika itu bisa diwujudkan nanti, kalau itu akan diwujudkan, tentu Pak Ganjar Pranowo harus membuat kabinetnya katakan jakin kabinet yang ahli, sekalipun ada dukungan politik atau dari partai politik, tetapi juga harus ahli di bidangnya. Misalnya katakanlah dia jadi presiden mengangkat menterinya, katakanlah menteri komunikasi karena ini bidang saya. Demikian juga kementerian lain. Tentu harus dapat dukungan politik dari partai pengusung atau pendukung, saya kira bagus sekali dan mendapat akseptabilitas di publik. Tetapi di samping yang 2 poin itu, harusnya menteri komunikasi harus berlatar belakang komunikasi. Demikian juga menteri kesehatan harus berlatar belakang kesehatan supaya terjadi jakin kabinet, dia menguasai di bidangnya. Seorang pemimpin yang baik, dia mempunyai kemampuan leadership, dia kemampuan manajerial dan ahli di bidangnya. Itu lebih sempurna dibanding ada seorang pemimpin tidak di bidangnya. Contoh, andaikan saya katakanlah menteri keuangan, berantakan itu. Andaikan saya jaksa agung, pasti berantakan itu. Karena tidak bidang saya. Sekalipun boleh jadi saya punya kemampuan leadership dan manajerial, tapi subjeknya tidak saya kuasai. Jadi kombinasi antara kapabilitas, baru kemudian adalah kemampuan di bidang keilmuannya, dan dia punya leadership.
saya kira jauh lebih baik dibanding salah satu tidak terpenuhi. Demikian. Oke, kalau bagi Bang Emrus sendiri nih, leadership dan manajerial dari Pak Ganjar sendiri seperti apa nih Bang? Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Kalau saya bisa argumentasi dari ketika dia DPR, saya kira berapa periode. Kemudian jadi gubernur, 2 periode 10 tahun. Saya kira sudah sebagai uji, sebagai bukti yang valid, yang tervalidasi bahwa dia punya kepemimpinan. Coba kita lihat selama di Jawa Tengah. Saya kira bisa memimpin semua. Salah satu kehebatan dia di dalam kepemimpinan leadership sebagai akan menjadi pemimpin nasional kita, dia adalah tokoh yang pluralis. Tidak pernah di dalam kampanye-kampanye atau narasi-narasinya yang menyebut soal katakanlah eksklusivitas. Bukankah ada calon yang boleh jadi calon presiden nanti kalau mudah-mudahan jadi. Ketika dia kampanye kemarin, ada sekelompok orang yang membawa isu daripada eksklusivitas itu ya. Jadi bahkan ada yang menyebutnya kalau apa nanti tidak dimandikan, itu kan politik surga. Ganjar Pranowo berada di garis pluralitas, Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan menurut subjektivitas saya, dia selalu pasang badan untuk demi pluralitas untuk kebangsaan kita. Saya kira dia tokoh yang sangat bagus untuk bangsa ini memimpin kita 5 tahun ke depan. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, baik. Bruce, realistiskah program kerja dari Pak Ganjar ini ke depannya? Dari poin 1 sampai 7 tadi, dan ditambah pertanyaan Abang tadi, saya mengatakan sangat rasional, sangat realistis, dan operasional bisa diwujudkan. Tergantung nanti bagaimana turunannya dibuat, sehingga sampai pada ukuran yang sangat operasional. Jadi tidak sekedar pada 7 poin, tetapi diturunkan pada level yang operasional, yang saya sebut sebagai nano targeting. Jadi nano targeting pada unsur yang sampai terkecil, sampai operasional. Jadi harus dibuat sampai nano targeting dalam konteks katakanlah misalnya di dalam meniadakan atau katakanlah kemiskinan ekstrim. Bagaimana nano targetingnya? Bagaimana skema pembiayaannya? Berapa jumlah? Dibikin di sektor lain. Jadi oleh karena itu saya mengatakan bahwa Pak Ganjar Pranowo akan membuat sampai nano targeting. Kalau orang selalu mengatakan sampai operasional terukur. Kalau dia masih jauh lagi di bawah itu, nano targeting sampai hal yang sangat detail, saya kira bisa dilakukan. Kalau memang Ganjar nanti terpilih untuk periode 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029. Mudah-mudahan dia terpilih menjadi presiden kita. Saya kira kalau bukan Ganjar lagi presiden kita, siapa lagi untuk membawa bangsa ini 5 tahun ke depan? Demikian. Kan masih ada 2 kandidat lagi, Bang Emrus. Saya kira saya bisa dong memberikan pandangan seperti itu kan. Tetapi kalau kita lihat dari 2 kandidat ini, saya memberikan suatu katakanlah penilaian yang terbaik. Saya kira Ganjar Pranowo, dari berbagai penjelasan saya tadi, salah satu diantaranya adalah membawa pluralitas. Bukankah calon-calon lain kemarin ketika Pilpres, ketika Pilkada DKI, ada nggak sekelompok orang membawa isu-isu eksklusivitas, isu-isu religiusitas? Ada. Ganjar tidak pernah melakukan itu. Jadi oleh karena itu dia adalah pemimpin yang pluralis, yang Bhinneka Tunggal Ika, dan bukan kebetulan, bangsa kita dan manusia memang Bhinneka Tunggal Ika loh. Yep. Artinya 2 manusia kembar lahir ke dunia pasti berbeda. Tidak mungkin terjadi homogen, pasti heterogen, pasti berbeda satu dengan yang lain. Saya kira Ganjar adalah pemimpin yang tepat untuk pluralitas bangsa kita sebagai salah satu bukti bahwa dia adalah memiliki kepemimpinan itu. Demikian. Oke, dari program kerjanya Pak Ganjar ini, Bang Emrus, Ya, memikat hati para Gen Z dan milenial nggak sih? sangat. Pertama, ada 2 alasan saya. Baik, pertama gayanya, gimmicknya gitu ya. Bukankah Pak Ganjar yang sering masuk ke sosial media dari 2 kandidat calon itu? Yang kedua, bahwa ketika dia masuk ke sosial media, gitu ya, dia direspon kok dengan baik. Salah satu diantaranya, bukti, ketika masa jabatannya berakhir di Jawa Tengah, dia diwawancarai dari salah satu stasiun radio berita di Indonesia. Saya nonton, dikatakan begini, setiap kepala dinas saya harus mempunyai sosial media, dan mereka harus menjawab respon daripada masyarakat. Lalu itu semacam masuk ke servernya Ganjar Pranowo, apapun namanya, dia cek di situ. Ketika kepala dinasnya tidak menjawab, langsung dia WA atau ditelepon. Sudah bosan nggak kau jadi kepala dinas? Nah, itu salah satu bukti bahwa dia adalah familiar dengan sosial media. Baru kemudian adalah ketika dia menawarkan nanti pembangunan-pembangunan yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh generasi milenial dan generasi Z, saya kira akan mendapat dukungan. Karena menurut saya, sampai saat ini,
kandidat itu belum mengarah ke sana, sementara pemilik hak suara terbanyak di Indonesia adalah milenial dan Gen Z, generasi Z tadi, itu mencapai 51,93%. Jadi mereka menjadi penentu siapa presiden kita yang akan datang. Saya kira Ganjar adalah representasi daripada generasi milenial dan generasi Z di dalam suatu, katakanlah, gayanya, pendekatannya, dan pola komunikasi yang dilakukan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Emrus untuk Baik, waktunya dengan topik kita di hari ini. 7 program kerja Pak Ganjar realistis nggak sih? Menurut Bang Emrus nih realistis banget dan semoga bisa membawa Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Sekali lagi thank you Bang Emrus ya. Baik. Untuk waktunya di Terima hari kasih. ini di program Horas. Horas.